Halo, selamat sore Pak Daste. Selamat sore Bu Fitri, Assalamualaikum. Wassalamualaikum wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu, maaf nih sebelumnya. Kira-kira Ibu ada waktu nggak ya? Oh, ada kan tadi kita udah janjian, makanya kata saya ketika pada saya bilang Bu pengen ngobrol kayak begitu. Ada apa nih kira-kira ya kan? Apa nih pada saya yang mau diobrolkan? Maaf sebelumnya ya Bu ya. Iya, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Ini Bu, saya ada sedikit trouble mungkin ya dalam pembelajaran mapel saya nih Bu. Ya mungkin nanti Ibu bisa memberikan solusi atau pencerahan buat saya ya. Iya. Jadi gini Bu, saya kan ngajar bahasa asing ya Bu ya. Iya. Ya mungkin sebagian siswa ada yang beranggapan, lah buat apa sih belajar bahasa asing, nggak ada gunanya mungkin ya. Sehingga ketika pembelajaran di kelas itu sebagian siswa tuh terlihat kayak cuek gitu, kayak masa bodoh kayak gitu Bu, gitu ya. Tapi memang sebagian lagi juga enggak sih. Nah, kadang-kadang yang cuek ini yang suka bikin saya kesel Bu nih Bu. Walaupun saya mencoba untuk bersabar gitu ya. Tapi kadang-kadang kan namanya manusia mungkin kadang emosi nggak terkontrol gitu ya. Karena yang saya lihat terutama anak cowok nih ya Bu ya, yang duduk di belakang tuh kayak terutama tuh. Kalau saya lagi ngajar tuh mereka tuh suka celetuk yang kesannya kayak ingin diketawain sama temen-temennya gitu loh. Jadi kalau lagi ngajar tiba-tiba mereka nyelutup tentang pelajaran saya itu dengan menyebutkan kata-kata yang mungkin disengaja sehingga teman-temannya pada ketawa kayak gitu Bu. Gitu kan, kesayanya kan akhirnya rada kesel tuh ya, jadi kesannya kayak menyepelekan gitu kan, kayak gitu Bu. Nah, gimana ya caranya menghadapi anak-anak seperti itu ya Bu ya? Iya, tadi dari celetukan itu, apakah itu mengganggu pembelajaran Pak Daste menurut Pak Daste? Iya, kalau menurut saya sih mengganggu Bu. Misalnya gini, nih lagi belajar tentang bilangan ya bahasa Jerman. Misalnya pas saya sebutkan angka 7 kan kalau bahasa Jermannya sieben gitu ya. Ada anak yang gitu gini, si eben, akhirnya ketawa semuanya gitu kan. Akhirnya kan saya merasa terganggu gitu ya. Tapi memang saya sih nggak terlalu pedulikan sebetulnya. Tapi kan kalau keseringan kan jadinya kita terganggu dan agak kesel juga ya. Ya artinya kalau sekali dua kali saya maklumilah gitu kan. Mungkin bagi mereka karena bahasa asli terasa asing di telinganya gitu ya. Tapi kan kalau lama-lama saya juga jadi kesel gitu, bukan? Ya kan bukan? Hanya gitu loh gitu Bu. Gimana ya itu yang ada anak-anak kayak gitu ya Bu ya? Iya. Jadi di sini Pak Daste merasa disepelekan seperti itu ketika mengajar seperti itu, betul Pak Daste? Iya kayak gitu Bu. Sama sebagian sih ya Bu ya, sebagian terutama laki-laki nih gitu. Oke. Tapi berarti itu yang membuat troublemaker seperti itu, apakah itu mayoritas atau minoritas itu Pak di dalam kelas itu? Sebetulnya sih awalnya minoritas gitu Bu ya, tapi karena dia melakukannya ketika saya sedang mengajar kan dalam suasana hening, maksudnya ketika sedang suasana nggak rame gitu kan, ketika mereka nyelutuk itu kan akhirnya terdengar sekelas kan, akhirnya ya semua jadi ketawa kayak gitu Bu, gitu ya. Nah itu kan mengganggu buat saya Bu gitu. Iya. Kalau Pak Daste ini selama ada kejadian seperti itu, biasanya apa yang Pak Daste lakukan ketika misalkan mereka menyeletuk satu kata misalkan, kemudian teman-temannya tertawa seperti itu, kira-kira apa yang Pak Daste biasanya lakukan? Kalau saya sih biasanya paling saya hanya memandang, melihat, memperhatikan anak yang nyelutuk itu sambil saya bilang, tolong ya jangan maksudnya jangan mengeluarkan kata-kata yang mengganggu proses pembelajaran, kan nantinya
nantinya anak-anak yang lain jadi bingung ini kata yang benernya seperti apa gitu. Kalau misalnya ada yang nyelutuk, nanti ucapan dari bapak nggak terdengar jelas gitu. Sedangkan kan namanya bahasa asing kan berarti bukan bahasa kita, artinya kan harus jelas terdengarnya, terucapnya kayak gitu Bu. Paling saya seperti itu gitu. Cuman pernah juga sih Bu, saya agak emosi ya, saya bilang sampai gini, ya udah kalau begitu mah yang misalnya nggak mau belajar silahkan tunggu di luar aja. Saya sampai pernah seperti itu, tapi akhirnya saya juga menyesal sih dan nggak pernah melakukan lagi gitu Bu. Ya mungkin saya pikir anak ini mungkin gitu Bu ya, mungkin di rumahnya dia ada trouble, ada masalah dengan keluarganya, atau mungkin kehidupannya juga kurang harmonis di keluarga sehingga dia kadang-kadang mungkin perlu menunjukkan eksistensinya, dia ingin dihargai, ingin didengarkan kayak gitu Bu. Akhirnya ya lama-lama saya sih akhirnya nggak marah lagi, cuman kadang saya suka senyumin aja lah gitu. Toh saya pikir hanya 1-2 orang juga sih yang nggak semuanya sebetulnya gitu Bu. Pada saya pernah ngobrol nggak sama anak tersebut, kan kata pada saya mungkin ada kemungkinan gitu kan alasan mereka melakukan hal itu. Kemudian juga kata pada saya tadi mungkin mereka di rumahnya ada kekurangan kasih sayang seperti itu. Pernah pada saya konfirmasikan tidak sama anaknya sendiri? Kalau langsung dengan anak-anak saya nggak pernah Bu, karena jam saya kan penuh Bu ya, jadi hampir tidak ada. Cuma pernah emang sekali ada anak yang menurut saya keterlaluan, ya saya ajak konsultasi di ruang BP, tapi saya nggak terlibat langsung banyak di situ Bu. Itu ditanganinya sama BP gitu loh. Tapi memang setelah itu terlihat ada perubahan sih ya Bu, sama sikap si anak itu nggak seperti sebelumnya yang suka nyelutuk dan yang nggak karuan gitu Bu sebetulnya gitu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kita bayangkan lagi suasana di mana pada saya sedang mengajar, kemudian anak tersebut menyeletuk seperti itu ya. Bisa dijelaskan nggak sama Bapak bagaimana sih ketika suasana di kelas saat pada saya menjelaskan sebuah materi, kemudian ketika anak itu nyeletuk, suasananya apakah berubah atau bagaimana? Iya, ketika anak itu nyeletuk, teman-temannya lain pada tertawa gitu Bu, pada tertawa, menertawakan gitu kan. Itu yang akhirnya kan saya juga kadang hilang konsentrasi ngajar gitu kan, kita lagi capek, tiba-tiba anak-anak pada ketawa, yang ketawanya itu nggak wajar gitu Bu. Kalau misalnya ketawanya wajar sih kita juga maklum ya. Ini kadang ketawanya kayak ketawa kayak ketawa ngejek gitu, bukan Ibu juga mungkin bisa merasakan ya kalau ketawa yang wajar dengan yang kayak ngejek gitu kan. Iya, saya juga sadar sih memang namanya bahasa asing, jadi mungkin anak-anak karena baru mendengar, jadi kadang mereka mengait-ngaitkan dengan kata-kata yang bikin mereka ketawa kayak gitu Bu. Tapi suasana di kelas jadi bagaimana Pak? Apakah menjadi segar ataukah jadi seperti apa kayak begitu? Malah kalau menurut saya kalau dibiarkan jadi jadi bersih gak karuan. Akhirnya paling saya bilang udah sekarang kita balik lagi nih ke materinya nih, udah cukup ya, kayak gitu aja ke siswa itu. Jadi memang ketika dia menyeletuk seperti itu, bukannya kelas menjadi lebih kondusif gitu ya Pak ya, tapi menjadi tidak kondusif seperti itu ya Pak ya? Betul Bu, iya seperti itu. Oke, nah berarti atau tadi yang Ibu usulkan tadi mungkin ke depan sebaiknya saya lakukan ya Bu ya. Jadi saya mungkin bisa bicara dari hati ke hati dengan anak-anak itu, sehingga saya bisa tahu juga sih mungkin nanti latar belakang anak itu seperti apa, kemudian ya keluarganya juga bagaimana. Jadi mungkin ada hal-hal di luar sekolah yang mungkin terbawa ke sekolah juga kali Bu ya. Iya, mungkin bisa dilakukan seperti itu ya Pak ya. Berarti untuk rencana kedepannya nih, kira-kira Bapak nih ya, setelah misalkan Bapak berkomunikasi mencari tahu alasan dia, selain itu apalagi Pak rencana Bapak kedepannya untuk bisa menjadikan suasana kelas ini menjadi kondusif seperti itu? Iya, paling mungkin saya akan melibatkan mereka ya, misalnya
ketika misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan belajar, nanti apa orang-orang itu saya tunjuk biar mereka perhatiannya lebih lagi ya, lebih meningkat lagi, karena mungkin takut ditunjuk, kalau nggak bisa kan malu juga dia kayak gitu Bu ya. Iya. Jadi memberikan strategi yang lain di kelas tuh ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak berkaitan dengan anak yang tadi suka menyeletuk tadi ya Pak ya, selain memberikan pendampingan individu seperti yang tadi Bapak sampaikan, apalagi ya kira-kira yang bisa Bapak treatmentkan untuk anak tersebut gitu, khusus nih? Apa ya? Bu, kalau misalnya saya ngadain acara yang tidak formal di luar, gimana ya? Misalnya saya ngajak bacakan gitu loh, jadi supaya akrab juga sama mereka gitu. Menurut Ibu gimana tuh kalau misalnya kayak gitu? Ya kalau menurut saya itu ide yang sangat bagus sekali ya pada saya. Jadi perut kenyang, kita juga bisa membuat bonding, membuat sebuah hubungan yang baru gitu dengan anak-anak, bisa lebih dekat. Iya. Gitu ya. Jadi nanti saya coba lakukan ya beberapa langkah tadi ya. Mudah-mudahan mereka bisa lebih baik lagi belajarnya kalau sudah seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Oke deh Bu. Iya Bu, aduh alhamdulillah nih saya jadi agak tercerahkan nih setelah ngobrol sama Ibu ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Makasih loh Bu, saya sudah mengganggu waktu Ibu ya. Ya apa-apa ya, mudah-mudahan pada saya juga sabar dengan anak-anaknya, kemudian komitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang Mbak Dase sampaikan tadi. Siap Bu, insya Allah ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi terpana-pana, jadi merasakan gitu, saya juga ikut di coaching. Aduh, ya beneran Bu, bagus sama Pak Dase, ya Allah, beneran ini bukan rekayasa, tapi kita memang mengalir begitu saja ya Bu ya. Dan memang tadi pandangan-pandangan yang diberikan sama Pak Dase dengan dia mengungkapkan masalahnya kepada Bu Fitri gitu, dan Bu Fitri juga menanggapi dengan nyaman gitu ya, bener-bener istilahnya fokus gitu. Jadi chemistry-nya itu bener-bener hadir dan ada gitu ya. Bahkan saya yang tidak ikut di coaching pun jadi merasakan, saya juga mengalami gitu, dan solusinya memang sekarang ditemukan gitu. Pokoknya Bapak Dase sudah melakukan perannya gitu ya, dan Bu Fitri juga sudah melakukan perannya. Intinya semua yang menurut saya ada harus kita lalui memang sudah terjadi dan ada gitu. Bahkan memang permasalahan-permasalahan yang tadi diangkat sama kita pun itu memang masalah yang mengalir begitu saja tanpa ada rekayasa ya Bapak Ibu ya. Oke lah, pokoknya bagus semuanya, keren. Oke deh.